Bismillahirrahmanirrahim. Walidullah li syafa'ati Rasulillah wa li karamatil awliya wa li ma'unatil ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila ruh wa mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fitaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita meneruskan kajian kitab Sirul Asrar, pasal yang kelima, itu yang kemarin yang kita membicarakan tentang taubah dan talqin. Kita masuk ke halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Walizalika, dan karena ini, dan karena yang demikian itu, bizaro kalimat tauhid, dengan biji kalimat tauhid, fil Qur'anil azim, di dalam Al-Qur'an, fi maudhi'aini, di dalam dua tempat. Ahaduhuma, salah satu keduanya, muqaranun bil qauli al-zahir, dibarengkan dengan ucapan zahir. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, idza qila lahum la ilaha illallah. As-Saffat ayat 35. Fahadza fi haqqil awam. Maka di dalam haknya yang demikian ini adalah bagi orang-orang yang orang awam. Wasani, dan yang kedua, makrunun bil ilmi haqiqi, diserentakkan dengan ilmu hakikat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, fa'lam. Ini kalau sudah berbicara tentang ilmu hakikat, yaitu diawali dengan fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fahadha talqin, fahadhihi talqin bisababi nuzuli hadil ayat. Maka talqin ini dengan sebab turunnya ini ayat, li ajli talqin, karena arah dari bertalqin, lil khawasi, bagi yang khawas, bagi orang yang khusus. Kama qala fi bustani syariah, sebagaimana yang telah dikatakan di dalam kitab Bustanis Syariah. Jadi itu masalah talqin atau masalah zikir. Bahkan Rasulullah juga mengumpamakan, mencontohkan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Itu diserupakan seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Talqin. Kalau secara zahir itu, pertama talqin itu atau zikir itu ada yang secara zahir tok. Apa berarti? Secara lisan tok, tidak tembus sampai ke kolbu. Itu secara awam namanya. Ada yang kedua adalah secara hakikat. Apa secara hakikat? Dia betul-betul tahu ilmunya. Bahkan secara torekoh, ada orang yang mengajarkan ilmu tahlil, bertahlil atau berzikir la ilaha illallah itu secara ilmu torekohnya, ada yang ketika napas itu keluar itu la ilaha, ketika naik illallah. Nah, itu ada ya. Kalau secara zahir, makanya ada kaidah termasuk takabur yang khafi, takabur sombong yang apa? Sombong yang sir, sombong yang tidak tampak, khafi maksudnya itu. Takabur khafi apa? Yaitu hadirnya hati ketika ada ucapan lisan.
Jadi kadang enggak, terkadang zahir nyebut tapi hati pun tidak ada nyebut, tidak ada pula tersentuh dengan ucapan kau tadi. Tuh, talqin namanya, zikir. Jadi makanya kata Nabi itu, orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu apa? Yaitu diibaratkan seperti orang yang mati dan yang hidup. Qalbu yang hidup adanya fa'lam, betul-betul dikembalikan. Artinya jadi ayat yang inna lillahi yang dulu pernah saya sampaikan, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, itu adalah ini kok loh. Ini kok kita kembalikan dulu. Itu yang dikatakan kalau kita kembangkan lagi makna fa'lam itu di situ. Apa? Sesungguhnya semuanya itu dari Allah dan kita kembalikan lagi ke Allah. Jangan kita lagi gitu loh. Jadi secara syariat ialah apa, ketika ada musibah, adanya kematian, ucapnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi secara hakikat ini loh. Secara hakikat kita ikan dari Allah semuanya. Kita kembalikan. Itu maksudnya tuh. Jadi kalau kita di dunia sudah kita kembalikan, tentunya aman lagi. Nah, kini kok tidak kita kembalikan. Jadi seandainya hari ini kita di dunia tidak kita kembalikan, coba macam mana? Lagi nak baliknya ke siapa? Karena dari awal tidak kita kembalikan. Makanya ada ayat innalillahi. Sesungguhnya dari Allah, ya tak? Wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali ke Allah. Jadi kita kita serahkan. Makanya di situ secara hakikat, secara ilmu hakikat fa'lam. Itu secara qalbu. Betul-betul menyerahkan gitu, kita serahkan. Inilah dikatakan iman. Itu dikatakan iman. Iman itu mengaku. Kalau yang rukun iman tuh rukun namanya tuh beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, itu namanya pengakuan. Pengakuan secara zahir, tapi secara hakikatnya pengakuan betul-betul pengakuan. Apa? Kita serahkan, kita balikkan lagi. Itu yang dikatakan fa'la. Jadi kita katakan secara khusus. Tuh. Zikir secara khusus. Apa? Kalau secara thariqah, secara apa tadi yang saya sampaikan tadi, ketika keluar la ilaha, tarik nafas illallah. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masuk secara thariqahnya macam itu. Hanya menunjam dalam kolbu. Setelah fa'lam, secara hakikatnya fa'lam apa? Betul-betul fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu makanya dikembalikan. Kita kembalikan lagi. Ini ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan lagi. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, itu kita kembalikan. Itu bukan karena apa? Bukan kita yang punya, itu maksudnya itu. Jadi ketika di dunia sudah kamu kembalikan, otomatis lagi. Begitu secara zahir, secara dunia kamu itu mati, baliknya sesuai. Tapi kalau di dunia tidak kita kembalikan, macam mana? Sudah situ. Tanya. Ketika orang meninggal selain ruh, kalau itu ikut mati juga pada ruh, apalagi balik-balik ke ruh lagi. Dia tuh yang kembali cuma ruh, yang menghadap cuma ruh bahasanya. Makanya kan secara syariat apa? Ayat yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu secara syariat itu tadi karena ruh itu dari Allah akan dikembalikan ke Allah. Tapi secara hakikatnya kita gitu dari sekarang ini kita sudah kita kembalikan. Itu benar tuh macam itu. Bukannya nunggu mati dulu. Kalau ayat itu kita nunggu mati dulu, kelamuan. Yang sering saya sampaikan, nak merasakan surga jangan nunggu lagi. Nah, itu semua macam itu. Nak merasakan neraka jangan nunggu lagi, kelamuan. Ya sama dengan kita mengamalkan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nunggu mati dulu, nah sedangkan ayat ini sudah ada loh. Nah, jadi secara hakikatnya itu kita kembalikan yang ada pada diri kita. Semuanya kita kembalikan. Yang berjalan bukannya kaki, yang melihat bukannya mata, yang berbicara bukannya mulut,
tadi yang 7 sifat tadi. 7 petala langit. Makanya ada kaidah orang yang berzikir ini sampai bisa tembus secara secara bumi dan langit, akan menembus langit dan bumi. Orang berzikir itu termasuknya tadi. Apa? Ya orang yang berzikir secara hakikat yang dikatakan fa'lam tadi, betul-betul mengetahui, betul-betul menyadari pasrahnya itu ada, itu akan tembus secara bumi dan tembus secara langit. Apa? 7 petala bumi. 7 yang sering saya sampaikan. Sudah itu 7 petala langit. Apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu kita serahkan. Itu yang dikatakan tembus secara bumi, ya, 7 petala langit, 7 petala bumi dan tembus 7 petala langit. Itu di situ. Jadi kembali ke tadi, kalau kita kembali ke ayat innalillahi, betul itu tadi secara roh, innalillahi wa inna, secara roh, karena ini yang kembali ke Allah. Tapi kalau kita kembali ke secara hakikatnya, jasad juga dari Allah. Nah, jasad juga dari Allah, roh juga apalagi roh kan itu. Nah, makanya kini itu jangan nampak. Justru dari kini itu kita kembalikan. Kalau dari awalnya sudah kita kembalikan, lagi setelah bumi ini akan hancur, ini sesuai, baliknya itu sesuai gitu loh. Sudah balik pada tempatnya. Kan apa? Dari awal sudah kita kembalikan. Tapi kalau dari awal tidak kita kembalikan, lagi baliknya nak kemana? Makanya salah satu ada orang itu yang nyasar. Seharusnya kembali ke ridhoan Allah, ternyata kembali ke kemurkaan Allah. Karena dari awal dia tidak dia kembalikan. Padahal sudah ada ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu baru la haula wala quwata illa billah. Tuh. Terus bismillahirrahmanirrahim. Awaluman tamanna aqrabu thariq wa afdaluha wa ashaluha minan nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Wa awaluman, permulaan orang tamanna yang apa? Yang mengharap aqrabu, yang aqrabu thariq, yang lebih dekat-dekatnya thariqah, wa afdaluha, dan lebih utamanya thariqah, wa ashaluha, dan lebih gampang-gampangnya thariqah minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fantadron Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazala, maka turun Jabrail, malaikat Jabrail alaihi salam, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin hadhihi kalimah, dan mentalkin kalimah ini salah samarot 3 kali. Sumakota Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, kama qala Jabrail, sebagaimana yang telah dikatakan oleh malaikat Jibril. Summa laqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan radhiyallahu anhu, lalu Rasulullah mentalkin Ali radhiyallahu anhu. Summa jaa ila ashabihi, lalu mendatangi ila ashabihi, kepada sahabatnya. Falaqannahum jami'an, maka Nabi mentalakin mereka jami'an seluruhnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Raja'na, kembali kita minal jihadil asghar, dari jihad yang kecil, ila jihadil akbar, kepada jihad yang besar. Tuh, jadi pertama orang yang ditorekoh, orang yang ditalakin oleh Rasulullah, yang atas perintahnya, atas diwahyukannya malaikat Jibril, itu yaitu siapa? Yaitu Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali baru sahabat-sahabat yang lain. Itulah kata Rasulullah, ini permulaan kita ini baru balik dari perang kecil, akan menuju ke perang yang besar, yaitu apa? Memaring hawa nafsu. Nah, jadi kalau dengan talqin inilah yang kita akan memaring hawa nafsu. Karena apa? Dengan lafaz la ilaha illallah yang pernah saya sampaikan, berapa hurufnya? 12. Muhammad Rasulullah 12, berarti 24. Sehari semalam 24
jam. Nah, dengan menumpas itu loh, dengan itu, dengan memerangi kita perangilah nafsu kita tadi dengan apa? Dengan 24 kalimat ini. Tapi apa? Tapi adanya lam. Bukan secara zahir la ilaha illallah. Banyak kok orang yang mau zikir tapi justru semakin menjadi-jadi nafsunya. Banyak, ya mohon maaf, banyak orang yang ahli zikir tapi ternyata kemaksiatan masih jalan. Karena apa? Karena secara nafsu belum diperangi. Karena apa? Karena belum lam. Padahal sehari semalam itu 24 jam, sedangkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hurufnya jumlahnya 24. Sehari semalam kita perangilah nafsu kita itu dengan itu. Tapi tidak cukup secara zahir tok, secara lisan tok, tapi sampai tembus ke kalbu. Adanya apa? Adanya fa'lam. Betul-betul tahu. Betul-betul tahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita kembangkan tiada yang bisa mampu untuk berjalan terkecuali Allah. Tiada yang mampu untuk kuat terkecuali Allah. Itu kembangannya fa'lam itu. Itu makanya yang dikatakan oleh Rasulullah, kita kembali gini kok, kita kembali dari dari perang kecil, tapi kita akan menuju ke perang besar. Perang melawan apa loh? Pedang loh, nyawa taruhannya. Tapi dikatakan oleh Rasulullah perang yang kecil, tapi akan menuju kepada perang yang besar, yaitu hawa nafsu. Kalau di sini diceritakan apa? Wal muradu minal jihadi akbar jihadun nafsi. Wal muradu minal jihadi akbar, yang diinginkan atau yang dikehendaki dari jihad yang besar itu yaitu jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'daika nafsukal lati baina janbaika. A'daika, musuhmu paling bahaya. Nafsumu allati, yang mana baina janbaika, antara lambung, yaitu kalbu, nafsu. Tuh. Makanya secara hakikat yang nomor 2 tadi, talqin itu dibangunkan dengan ilmu hakikat, yaitu adanya apa dalilnya, yaitu adanya fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu dia yang dikatakan. Ini loh sejatinya untuk memerangi hawa nafsu itu apa kalimatnya? Kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu betul-betul paham, betul-betul memahami, betul-betul merasakan iman tadi itu. Iman kan rasa namanya. Merasa Allah di situ. Di situ. Karena tadi kata saya tadi, banyak orang yang berzikir, mohon maaf. Apalagi masih torekoh tok tapi tidak dibarengi dengan ilmu hakikat, itu masih kurang. Masih kurang. Karena sifatnya zikir itu panas. Bukannya nafsu yang dibakar, jangan-jangan akal yang dibakar. Itu loh. Yang dikehendaki oleh Rasulullah, dengan kamu memperbanyak zikir itu membakar nafsu. Nafsu yang mana? Keinginan-keinginan yang menarik kepada perbuatan kemurkaan Allah, mendatangkan kemurkaan Allah, itu namanya. Itu yang perlu kita tanggulangi.